Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 12. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang statistika inferensial, yaitu bagian dari fungsi distribusi binomial. Jadi pada materi yang lalu itu kalian sudah mempelajari tentang bagaimana mencari peluang suatu kejadian ya. Nah, sekarang fungsi distribusi binomial. Jadi khusus ini kejadiannya adalah peristiwa binomial ya. Bagaimana termasuk sebuah peristiwa ini termasuk binomial? Ini ada syaratnya ya. Syaratnya pertama itu percobaannya dilakukan n kali ya, jadi nggak cuma sekali, mungkin 3, 4, 5 ya, 2 kali paling kecil gitu ya. Kemudian yang kedua, cuman ada 2 kemungkinan ya, P dan bukan P ya, sebut saja bukan P itu adalah peristiwa Q misalkan ya. Misalkan dalam pengambilan gambar ya, antara bread bukan bread, atau pelemparan koin antara angka sama bukan angka, atau dalam hal mencetak gol penalti antara berhasil atau gagal. Jadi peristiwanya ada 2 kemungkinan. Yang ketiga itu kejadiannya adalah saling bebas. Jadi antara kejadian pertama dengan kejadian kedua itu tidak saling ada keterikatan, jadi bebas ya. Nah, fungsi distribusi itu diperoleh dari fungsi probabilitas seperti yang kita pelajari kemarin, di mana Fx itu sama dengan P peluang ya, suatu peristiwa, tapi nggak boleh melebihi dari banyaknya percobaan itu. Sama dengan sigma Fx atau jumlah dari semua peluang ya. Contoh, nah ini contohnya kemarin, ini sudah sebetulnya ya. Misal ya, melempar 3 keping uang logam. Ini melempar 3 keping uang logam. Maka kejadiannya di sini kan bisa muncul angka gambar gitu kemarin ya. Angka gambar angka, gambar angka gitu ya. Ruang sampelnya kemarin ada 2 pangkat 3, ada 8. Selain ini mungkin ada A, G, 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 A, G, 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 A. Yang terakhir G, G, G. Jadi ada 8 ya. Ketika X kita sebut muncul gambar misalkan ya, muncul gambar pada peristiwa ini, pada peristiwa A berarti X-nya 0. Maka disebut kemarin peluang 0 adalah 1/8. Keseluruhannya ini 8. Itu gimana kalau muncul 2 gambar? Atau muncul 1 gambar dulu. 1 gambar berarti di sini ada 3 ya. Jadi kalau misalkan di sini saya lanjutkan, peluang X muncul 1 gambar, maka peluangnya tadi adalah G, A. Nah, kalau 1 gambar berarti X-nya 1, maka P1 itu ada 3 nih, berarti 3/8 ya. Gimana kalau X itu adalah muncul 2 gambar, berarti X-nya 2 gitu ya. Maka kemungkinannya adalah A, G, 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 A, G, 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 A. Ada 3 ya, peluang muncul 2 gambar. Berarti P2 itu juga 3/8 ya. Gimana kalau X itu muncul ketiga-tiganya gambar?
maka X-nya sama dengan 3. Peristiwanya ini cuma ada satu kemungkinan, yaitu G, G, G. Ya. Oh, cuma ada satu. Berarti peluang 3 itu sama dengan 1/8. Sehingga kalau kita ngecek dari semua kemungkinan, kalau dijumlah itu berarti kejadiannya jumlahnya sama dengan 1. Nah, jadi P0 ditambah P1 ditambah P2 ditambah P3 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, itu anak-anakku ya. Itu tadi distribusi peluang ya. Nah, bagaimana dengan fungsi binomial ya? Tadi fungsi binomial, ingat-ingat bahwa kejadian binomial ini hanyalah kejadian yang hanya punya 2 kemungkinan, gagal atau berhasil. Maka untuk fungsi binomial ini ada rumusnya bahwa peluang sebuah kejadian X itu sama dengan NCR gitu ya. Kemudian peluang P itu pangkat R di sini, Q pangkat N min R. Itu. Ingat percobaannya dilakukan N kali ya. Ingat ini di sini NCR ini kombinasi ya, kombinasi. Jadi ini kombinasi pada peristiwa bab peluang ya, pada bab peluang di mana kalian sudah tahu apa bedanya kombinasi dan permutasi. Rumusnya apa nih NCR? N faktorial N min R faktorial kali R faktorial ya. Nah, contohnya misalkan kita dalam sebuah pertandingan ya, ada pertandingan sepak bola. Ini ada pertandingan sepak bola, di mana diadakan pertandingannya sampai 2 kali babak pertandingan draw seri, maka dilanjutkan dengan adu penalti ya. Pertandingan sepak bola berakhir misalkan dengan adu penalti. Nah, di sini ada pemain yang handal, misalkan Alberto ya. Pemain A ini ahli misalkan ya, mempunyai chance atau peluang berhasil membuat gol atau menjebol gawang ya, berhasil memasukkan bola ke gawang lawan atau gol istilahnya, misalkan 3/5, berarti peluang gagalnya 2/5 ya. Nah, jika dia hanya diberi jatah ya, A hanya melakukan 3 kali tendangan ya, sedangkan yang 2 kali misalkan pemain yang lain gitu, karena dalam pertandingan adu penalti biasanya kan 5 kali ya tendangan. Nah, berapa peluang, misalkan dia ditarget 2 kali gol saja gitu ya, berapa peluang A berhasil 2 kali gol. Nah, nih, jadi meskipun dia ahli, mungkin ditarget sama pelatihnya, dah kamu tak kasih kesempatan 3 kali nendang, yang 2 kali mungkin yang lainnya. Kamu harus berhasil minimal 2 kali gol, ya. Maka jawabannya kita pakai rumus yang tadi. P, di mana ini adalah berhasil bikin gol. Nah, Ki berarti tidak berhasil. Nah, antara berhasil dan tidak berhasil itu jumlahnya kan 1. Ya, di sini P kalau dijumlah dengan Ki peluangnya adalah 1. Sehingga kalau diketahui P tadi adalah 3/5, maka di sini adalah 2/5. Itu. N-nya, pemain A berapa kali diberi kesempatan tadi? 3 kali. Ya.
R-nya berapa kali dia minimal diharapkan berhasil, ini tadi 2 kali katanya ya, maka R-nya 2, R-nya di sini 2, maka peluang apa itu namanya Ali ini tadi berhasil 2, ini kita masukkan ke sini ya, maka menjadi P2 3C2. Nah, peluangnya goal 3/5 pangkat 2, peluang gagal 2/5 pangkat 1. Itu seandainya dia hanya diharapkan minimal berhasil 2 goal. Maka ini kita masukkan 3 faktorial dibagi kurung pakai rumus yang tadi itu, yang CC tadi, yang ini ya, pakai ini kita pakai rumus yang itu, maka sama dengan 3 min 2 faktorial kali ini sendiri 2 faktorial, 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25, 2 pangkat 1 tetap ini 2/5. Nah, maka hasilnya sama berapa? 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. 3 dikurangi 2 itu 1 faktorial itu 1. 2 faktorial ya 2 kali 1 ya. 9 kali 2 itu 18, 25 kali 2 125 ya. Ini kita coret sama nih, habis di bab ini berarti tinggallah 3 kali 18/125, hasilnya 54/125 itu ya. Misalkan nanti ada lagi pemain B diberi jatah tinggal 2 kali tendangan. Tentunya pemain B berbeda dengan pemain A, dia punya peluang menangnya berbeda pula, maka dihitung seperti ini tadi ya. Nah, lagi misalkan contoh, nah, ada N dilakukan 4 kali percobaan. Peluang B, nah, anggap ini adalah yang berhasil ya, dalam hal ini adalah yang berhasil muncul ya, terjadi atau berhasil. Soalnya bisa ceritanya apa aja sudahnya. Misalkan berhasilnya, peluang berhasilnya adalah 3/5 kayak tadi. Gagal disimbolkan Q berarti 1 min 3/5 berarti 2/5 ya. Tinggal R-nya berapa kali dia pengen berhasil ya, berarti ini banyaknya keberhasilan. Nah, dari 4 kali pengennya berapa banyak berhasil. Nah, misalkan di sini R-nya adalah 3, maka berapa peluang 3 kali berhasil dari 4 kali ini? Maka jawabnya adalah P3 yaitu 4C3. Nah, di sini adalah N, banyaknya percobaan itu dilakukan, sebuah percobaan binomial. Kemudian R itu harapannya muncul berapa kali. Itu ya. Kemudian Q-nya adalah 3/5, P ya, P 3/5 berhasil dulu. Wong ini banyaknya berhasilan ya. Pangkatnya pangkat 3. Gagal kan 2/5. Berarti 2/5 pangkat 1. Ya, sehingga nanti ini kita hitung 4 faktorial 4 min 3 faktorial dibagi 3 faktorial. 3 pangkat 3 27/125 dibagi dikali ini pangkat 1 berarti 2/5 ya. Maka hasilnya di sini nanti P3 itu sama dengan 4 kali 3 faktorial. 4 dikurangi 3 di sini adalah 1 faktorial dibagi lagi 3 faktorial. Nanti ini dikurangi ini dibagi ini habis ya. Nah, kali berapa di sini? 27 kali 2
berarti 54 per 125 kali 5 berapa? 625. Nah, tinggal mengalikan 4 kali 54 berarti 216 ya. 4 kali 50 aja 200, 4 kali 4 16, 216 dibagi 625. Nah, demikian ya tentang probability atau peluang untuk kejadian binomial. Saya ulangi sekali lagi, rumusnya di sini tadi bahwa untuk fungsi binomial itu ya, untuk fungsi binomial syaratnya tadi yang pertama harus percobaannya dilakukan beberapa kali. Ya, kita sebut n kali. Kemudian peluangnya cuma ada dua macam saja, ya, yaitu antara A dan bukan A, muncul gambar sama bukan muncul gambar, bukan gambar, gitu ya, antara gambar dengan bukan gambar, antara penalti itu menghasilkan gol sama gagal. Misalkan kejadiannya hujan, tidak hujan, ya, penelitiannya dilakukan di beberapa kota, 5 kota atau berapa gitu ya. Kejadiannya pokoknya peluangnya cuma 2. Terus saling bebas. Kejadian satu tidak mempengaruhi yang lainnya. Jadi kejadian antara tendangan 1 dengan tendangan 2 tidak ada saling mempengaruhi gitu. Maka ini disebut kejadian binomial. Maka peluangnya bisa kalian pakai rumus seperti ini. PX berarti NCR P pangkat N kali Q pangkat N min R. Dengan C itu adalah rumus kombinasi, sedangkan P dan Q jumlahnya adalah 1. Gagal, ini gagal, ini berhasil, kalau dijumlah adalah 1. Ya, demikian anak-anakku untuk video tentang bagian dari statistik inferensial materi kelas 12 matematika peminatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai cukup di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan ya.